Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas EK 2B. Saya Aryo Baskoro dari kelas EK 2B NIM 332-19103. Saya Christopher Giovanni Mamahid dari kelas EK 2B NIM 332-19105. Saya Cindy Dwi Martiningsih NIM 332-19106. Saya Cindy Dwi Martiningsih NIM 332-19106. Latar belakang dibuatnya kalkulator AT89S51, yaitu teknologi masa kini banyak mengalami perubahan yang makin lama makin berkembang pesat. Contohnya mesin hitung atau biasa disebut dengan kalkulator. Kalkulator adalah alat portable kecil yang umumnya tidak mahal untuk melakukan operasi aritmetik sederhana maupun kompleks. Masa kini kalkulator telah mengalami perubahan dari mesin penghitung manual atau biasa disebut dengan abacus sampai dengan kalkulator modern yang biasa dipakai untuk melakukan perhitungan-perhitungan ilmiah. Kalkulator dipakai sebagai alat bantu dalam perhitungan yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Kalkulator masa kini banyak diterapkan di dalam aplikasi, baik aplikasi handphone maupun kalkulator yang sudah disatukan dengan sistem operasi. Pengoperasian sebuah perhitungan, baik secara aritmetik maupun secara logika, dilakukan dengan menggunakan sebuah prosesor yang terdapat pada semua alat hitung elektronik. Prosesor-prosesor yang dipakai di alat hitung elektronik memiliki fungsi yang disebut dengan ALU, Arithmetical Logical Unit, yang digunakan untuk melakukan semua proses perhitungan. Komponen masukan dan keluaran. Microcontroller AT89S51. Microcontroller tipe AT89S51 merupakan microcontroller keluarga MCS51 dengan konfigurasi yang sama persis dengan AT89C51 yang cukup terkenal. Hanya saja AT89S51 mempunyai fitur ISP, System Programmable Flash Memory. Fitur ini memungkinkan microcontroller dapat diprogram langsung dalam suatu sistem elektronik tanpa melalui programmer board atau downloader board. Microcontroller dapat diprogram langsung melalui kabel ISP yang dihubungkan dengan paralel port pada suatu personal komputer. Di bawah ini merupakan gambar microcontroller AT89S51. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat mesin elektronik dengan manusia, atau dikenal dengan istilah HMI, Human Machine Interface. Keypad pada proyek ini difungsikan untuk inputan. Konstruksi matriks keypad 4x4 di atas cukup sederhana, yaitu terdiri dari 4 baris dan 4 kolom, dengan keypad berupa saklar push button yang diletakkan setiap persilangan kolom dan barisnya. Rangkaian matriks keypad di atas terdiri dari 16 saklar push button, dengan konfigurasi 4 baris dan 4 kolom. 8 lain yang terdiri 4 baris dan 4 kolom tersebut dihubungkan dengan port microcontroller 8 bit. Sisi baris dari matriks keypad ditandai dengan nama row 1, row 2, row 3, dan row 4. Kemudian sisi kolom ditandai dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Di sini gambar konstruksi keypad 4x4 dan bentuk fisik keypad yang kita pakai. LCD atau Liquid Crystal Display merupakan modul layar elektronik dan menemukan berbagai macam aplikasi. Sebuah layar LCD 16x2 adalah modul yang sangat besar dan sangat umum digunakan di berbagai perangkat dan sirkuit. Modul ini disukai lebih dari 7 segmen dan LED segmen multi lainnya. Alasannya itu LCD-nya ekonomis, mudah diprogram, tidak memiliki batasan, menampilkan karakter khusus, dan bahkan bisa di-custom, animasi, dan sebagainya. Sebuah LCD 16x2 berarti dapat menampilkan 16 karakter per baris dan 2 garis tersebut. Dan ada 2 garis tersebut. Dalam LCD ini masing-masing karakter ditampilkan dalam matriks 5x7 pixel. LCD ini memiliki 2 register, yaitu command and data. Spesifikasi
terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan. Terdiri karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit, dapat dilengkapi dengan backlight. Di sini gambar LCD-nya. Selanjutnya gambar rangkaian. Kita menggunakan gambar rangkaian seperti ini dan menambahkan potensio di V0 di kaki 3-nya. Fungsinya potensio untuk mengatur cahaya LCD agar kelihatan tampilan gambarnya. Nah, lalu ini programnya. Programnya kita sudah dapat sebanyak ini. Oke, pada prinsip kerja dari proyek atau alat kami yang mana seperti kalkulator pada umumnya, yang dapat digunakan untuk membuat operasi perhitungan aritmatika secara sederhana, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan di sini kami sudah menunjukkan untuk masing-masing operasi yaitu contoh-contohnya. Dan intinya dari prinsip kerja alat kami atau proyek kami yang mana seperti kalkulator pada umumnya. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan tunjukkan di video demo alat atau proyek kami. Oke, di sini masuk pada bagian flowchart yang mana seperti pada umumnya dimulai dari start atau mulai, kemudian masuk pada inisialisasi port atau pin pada proyek atau alat kami, kemudian masuk pada tampilkan angka 0. Di sini maksudnya adalah pada bagian output yaitu LCD-nya, nanti untuk tampilan awalnya akan menampilkan angka 0. Kemudian lanjut masuk pada bagian bawah yaitu di sini kita bisa lihat keypad ditekan, yang artinya apakah keypad akan ditekan? Jika iya maka akan lanjut ke instruksi di bawah ini, dan jika tidak ditekan maka kita bisa lihat pada garis alurnya di sini kembali ke atas dan kembali pada tampilkan angka 0. Yang logikanya adalah ketika keypad tidak ditekan maka otomatis tampilan pada LCD tetap sama, yaitu seperti tampilan awal tadi yaitu angka 0. Dan ketika keypad ditekan, masuk pada bagian instruksi di bawah sini, tombol angka, yang maksudnya adalah tombol angka apa yang akan ditekan. Jadi semisal saya memilih angka 1, maka kita bisa ikuti pada garis alur pada bagian kanan sini. Ketika kita menekan tombol angka, tadi contohnya tombol angka 1, maka pada bagian LCD akan menampilkan angka 1. Tampilkan angka di sini. Kemudian kita ikuti garis alurnya di sini, kembali pada keypad ditekan. Jika iya, kita lanjut pada tombol angka. Yang artinya kita bisa menekan tombol angka lagi. Jadi di sini kita bisa memberikan inputan atau angka lebih dari 1 digit. Jadi kita bisa membuat bilangan seperti puluhan, ratusan, dan lain sebagainya. Contoh saya ingin membuat bilangan puluhan yang artinya 2 digit. Tadi saya sudah menekan angka 1. Di sini saya akan menekan angka 0. Jadi di sini saya menekan angka 0, maka pada tampilan LCD nanti akan menunjukkan bilangan puluhan yaitu angka 10. Contohnya seperti itu. Kembali lagi pada bagian keypad ditekan, masuk ke tombol angka. Jika kita ingin menambahkan angka lagi bisa, silakan. Jika sudah cukup maka akan lanjut pada instruksi di bawahnya ini tombol operasi, yang artinya tombol operasi apa yang akan kita tekan atau kita pilih. Ada tambah, ada kurang, kali, dan bagi. Jadi di sini saya ambil contoh untuk simbol operasi perkalian. Jadi saya memilih simbol kali. Jadi ketika saya menekan tombol kali, maka pada LCD tetap akan sama seperti angka sebelumnya. Jadi tadi angka di LCD kan 10. Ketika saya tekan simbol kali, maka pada bagian LCD tidak akan berubah. Jadi tetap menunjukkan angka 10. Saya tekan, kita ikuti garis alurnya di sini. Kembali lagi pada bagian keypad ditekan. Kemudian kembali lagi pada masuk tombol angka di sini. Yang artinya tadi sebelumnya kan kita sudah mendapatkan bentuk operasi 10 dikali, yang artinya 10 dikali. Jadi kita kembali masuk pada bagian tombol angka, karena jika operasi 10 dikali otomatis belum menjadi sebuah operasi yang sempurna, atau bisa dikatakan bisa memberikan hasil yang sesuai. Maka di sini kita kembali masuk pada bagian tombol angka di sini. Kita contohkan, saya ambil contoh, saya memilih tombol angka 5. Maka pada bagian LCD tadi kan tampilannya kan angka 10.
ketika saya menekan tombol angka 5, maka nanti akan digantikan menjadi angka 5. Angka 10 tadi hilang, di LCD digantikan menjadi tombol angka 5. Akan menunjukkan angka 5. Oke, kembali lagi seperti tadi sebelumnya, kembali pada keypad ditekan. Jika kita merasa sudah cukup untuk angkanya, kita bisa lanjut saja, kita tidak perlu menekan lagi. Masuk pada tombol operasi. Jika kita ingin menekan tombol operasi lagi, mungkin kita ingin tambah simbol yang lain, mungkin kita tambahkan pertambahan, pengurangan, silakan. Jika tidak, maka akan lanjut pada instruksi di bawahnya. Jadi pada bagian sini yang saya berikan tanda seperti ini dengan menggunakan kursor di sini, artinya kita sudah mendapatkan bentuk operasi tadi adalah 10 dikali 5. 10 dikali 5. Kemudian masuk pada bagian tombol sama dengan, yang artinya apakah tombol sama dengan akan ditekan? Jika iya, maka tombol sama dengan nanti di LCD akan menunjukkan hasil dari perhitungannya. Maksudnya adalah di LCD tadi kan menunjukkan angka 5. Terakhirnya dia kan menunjukkan angka 5. Ketika kita menekan simbol sama dengan, maka langsung LCD menunjukkan hasil dari perhitungan itu. Yang mana 10 dikali 5 adalah 50. Maka dari LCD tadi menunjukkan angka 5, ketika menekan tombol sama dengan akan menunjukkan angka 50. Dengan begitu, kerja dari kalkulator ini sudah selesai. Atau ditandai dengan kata N di sini. Kemudian ada lagi instruksi di sini yang kita bisa lihat tombol reset, yang artinya apakah tombol reset akan ditekan? Jika tidak, maka artinya cara kerja atau kerja dari kalkulator ini sudah selesai. Tapi ketika kita menekan tombol reset, maka kita ikuti garis alur di sini, kembali naik ke atas, dan kembali pada keadaan awal, yaitu tampilkan angka 0, yang artinya kita kembali membuat operasi perhitungan dari awal lagi. Jadi seperti itulah flowchart dari alat atau proyek kami. Oke, lanjut di sini. Kami akan menunjukkan video dari demo alat atau proyek kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan proyek kami, yaitu kalkulator berbasis microcontroller AT8S51. Oke, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dari setiap tombol pada keypad, khusus untuk proyek kalkulator kali ini. Untuk tombol A, di sini digunakan untuk operasi pembagian, untuk tombol B digunakan untuk operasi perkalian, untuk tombol C digunakan untuk operasi pengurangan, dan untuk tombol D digunakan untuk operasi penjumlahan. Sedangkan untuk tombol pagar di sini digunakan sebagai sama dengan, dan tombol bintang digunakan sebagai tanda koma. Bisa dikatakan tombol-tombol tadi sudah mencakup operasi dasar aritmatika yang sederhana di kalkulator pada umumnya. Untuk tombol 1 sampai dengan tombol 9 dan juga tombol 0 yang ada di bagian bawah digunakan sebagai input angka pada biasanya. Berikut simulasinya. Mula-mula, tampilan awal LCD seperti ini. Sebenarnya, cara kerjanya seperti kalkulator pada umumnya. Kita ambil contoh seperti ini. Pertama, operasi penjumlahan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Operasi pengurangan. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Operasi perkalian. 8 dikali 8 sama dengan 64. Operasi pembagian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Oke, pada bagian kesimpulan di sini adalah yang pertama, sebagai dasar pembelajaran cara kerja ALU, Arithmetical Logical Unit, yang terdapat pada sebuah prosesor atau microcontroller. Kedua, proses perhitungan yang dilakukan di microcontroller memiliki batasan dari panjang digit yang digunakan karena keterbatasan besar memori yang ada pada microcontroller itu sendiri. Oke, jadi sekian video presentasi dan video demo alat atau project dari kami. Jika ada salah kata, pengucapan atau tingkah laku, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.